Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Pertama tadi ketika saya mengucapkan naskah sumpah, tanpa terasa saya merinding ketika menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 224. Insting saya langsung merinding. Berarti ini betul-betul acara kita ini kita laksanakan dengan hikmat. Itu yang pertama. Bagi kita semua itu tentu saya sebagai pengambil sumpah mewakili bupati. Yang kedua, fakta integritas. Fakta integritas ini kami lihat jangan nanti sekedar hanya diucapkan, tapi betul-betul dimaknai. Ada 7 itu tadi fakta, artinya 7. Bapak Ibu, di tengah saat ini di zaman di atasnya reformasi dengan keterbukaan informasi publik, kita tidak bisa lagi menutup diri. Artinya memang betul-betul kita itu dituntut bekerja secara optimal, maksimal, transparan, akuntabel. Kalau tidak salah tadi ada kata-kata akuntabel di fakta itu. Artinya pekerjaan ini harus kita bisa bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu seperti yang kita tahu saat ini, seringkali hanya karena kita salah ucap, salah gerak, terus digoreng orang jadi masalah. Sehingga kami pesankan kepada kita semua di sini, bukan hanya yang di depan ini, semua kita ini untuk berhati-hati. Artinya kita harus menjaga nama baik pemerintah daerah, kita pribadi, institusi, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan di fakta integritas tadi. Kita tahu bahwa karena hanya anggota DPRI salah ucap, salah gerak, langsung digoreng orang, akibatnya sampai ke kita saat ini. Sehingga kita di daerah pun untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang orang ramai harus izin dari kanan kiri. Berangkat dari situlah Bapak Ibu, amanat saya kepada kita semua untuk menjaga diri kita institusi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini kan istilah saja yang berubah. Oh, Pak Witono ini nggak kapus lagi, nggak keren, fungsional. Padahal orang sekarang di pusat itu eselon 3 aja sudah ada. Tidak ada. Kita di sini baru eselon 4. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sebenarnya untuk profesionalisme ketika Menpan mengeluarkan aturan bahwa pejabatan itu harus fungsional. Artinya kita itu memang dituntut lebih profesional. Struktural itu dikurangi, artinya untuk memutus mata rantai. Memutus mata rantai sehingga kita pelayanan ke masyarakat itu lebih cepat. Kalau dulu ada parat kiri kanan, sebenarnya parat itu hanya menandakan bahwa sudah membaca, sudah diperiksa. Sepanjang pimpinan itu mau tanda tangan, parat itu tidak berlaku. Jadi kadang-kadang kita ini kan nggak belum parat kiri kanan, tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari penyaringan hingga parat kiri kanan pimpinan tanda tangan. Di parat pun masih ada kesalahan, konon lagi kalau tidak ada di parat. Makanya itu adalah fungsinya. Sebenarnya fungsi itu ada semua, parat kiri bawah, kiri kanan, atas kiri, semua ada fungsinya itu. Itu mungkin nanti di tata naskah sebenarnya ada itu untuk kita pelajari bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada pejabat yang baru dilantik, tolong menyesuaikan dengan regulasi yang ada, meskipun hanya penyebutannya yang berbeda. Kalau dulu kapus, sekarang fungsional. Kadang-kadang regulasi ini belum kita maknai secara penuh. Oleh pusat sudah lagi dikeluarkan regulasi-regulasi. Begitulah cepatnya perkembangan regulasi yang ada di pusat itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan terhadap apa yang ada ini. Terlebih lagi sekarang kalau di kiri saya di Pak Wahabi, ketika kami waktu itu R3 dan R4 itu ditutup jam 11 malam, kami dipanggil Pak Bupati, Pak Wakil, koordinasi dengan Pak Bupati. Kami tanya, kalau seandainya R3 R4 ini tidak kami kirim apa konsekuensinya? Gailos itu akan kami take down, merinding. Coba kita bayangkan kalau kita di take down, kita nggak bisa beraktivitas, gajian tidak, regulasi apapun yang menggunakan software tidak bisa lagi. Sehingga mau tidak suka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami saksi kiri kanan bersama Pak Wakil Ted. Itu jam 11 tutup. Kalau kita nggak oke kan, kita akan di take down oleh Kementerian Menpan RD dan Kemendagri. Waktu itu kan bapak-bapak itu tahu bahwa Banda Aceh kami tidak mau akan mengirim R3 R4. Ternyata beliau itu lebih duluan saking takut. Kailos mungkin
nomor 2 atau nomor 3 terakhir di Aceh ini. Karena kita harus mempertimbangkan semua, termasuk kemampuan keuangan daerah. Harus kita hitung semua itu. Bagaimana nanti kelanjutannya di 2022. Tren APBD berlaku turun. Jadi memang kita mau suka tidak suka harus mengikuti. Tapi tidak apa-apa, ini pembelajaran buat kita untuk lebih optimis, lebih inovatif terhadap perkembangan yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu sebagai perwakilan di terbawah jajaran kesehatan mohon disupport apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati dalam visi misinya. Bapaklah yang terdepan. Nanti ini kan kebetulan saja nih Pak Witono, Kapus Ibu, saya dengan beliau-beliau ini, Ombudsman tahun ini tidak hadir, tapi melakukan penilaian secara administratif, mungkin dikirim satu orang kemari, kita tidak tahu. Saya tidak didatangi karena efisiensi anggaran. Biasanya ibu-ibu ini sudah paham betul dia dengan bagaimana pelayanan ombudsman itu. Jadi kebetulan tahun ini ada rasa syukur kita, memang dia nggak datang, tapi di balik itu kita tidak tahu, mungkin dikirim. Pesan saya satu lagi Bapak Ibu, ini kan untuk kita semua ini. Yang punya ADC itu tolonglah senyum sedikit kalau ada tamu. Jangan kalau ditanya ada bapak habisnya enggak, dia pun pegang HP. Itu enggak benar itu. Kalau ada ADC tolong ingat. Siapapun kita di sini. Enggak pun seperti BCA atau Bank Mandiri, udahlah seperti BPD aja lah. Tanya orang ini kalau Bank BCA bagaimana pelayanannya, Bank Mandiri itu. Begitu kita masuk, ada bisa saya bantu Pak. Duduk Pak, kita duduk dikasih aqua mini, aqua gelas. Begitulah pelayanan di BCA itu. Jadi jangan kita salahkan orang kalau nasabah itu ini di depan ini mungkin semua punya rekening BCA. Pak Birali punya. Mandiri apalagi. BCA Mandiri coba kalau keluar daerah. Kita begitu jalan-jalan aja ke BCA itu ada perlu apa? Kami pun pingin di SKPK di PD seperti itu. Ini saya perhatikan kadang-kadang saya lokos ke situ tuh lokos Pak itu. Kira-kira orang tidak kenal sama sistem berat, saya nanya Pak, ya ada Pak, jangan main HP ini. Jangan apa Kadisya. Kebetulan Bapak Ibu, saya pernah sekolah di SPIM Dagri. Mungkin saya yang ada sekolah SPIM Dagri, sekolah pimpinan kepemimpinan dalam negeri di Jakarta. Ketika waktu itu saya dibawa ke Kota Bogor untuk apa namanya itu. Kalau orang sini kerja praktik apapun lah namanya itu. Kita dimasukkan ke situ. Begitu kita masuk memang enak betul kita di reception itu. Pak, ada yang perlu saya bantu? Kita memang menyamar sebagai orang lain, sebagai orang-orang masyarakat jasa. Tapi kita berapa kali, ayo kita buktikan aja bagaimana pelayanan di pemerintah Kota Bogor. Kita waktu itu memang ingin menjadi duta perubahan di kabupaten kota, tapi susah. Nggak tahu saya budaya kita jangan ya. Kita juga biasanya baik. Tapi ini kan dengan etika ya, etika apa namanya? SQ-nya itu harus kita tingkatkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak yang terdepan dengan tolong berikan pelayanan kepada masyarakat. Ikut Presiden Terosahkan senyum nih, pasti jaga semuanya. Kadang-kadang kan gitu, kita mulai berwaktu baik rumah sakit Indonesia lagi merajakan. Karena kan ikut penang jaga gitu. Karena pelayanan, Bapak yang terdepan pelayanan berikan yang terbaik. Kalau nanti ada hal yang kurang sampai ke pemimpinan. Memang untuk memuaskan itu kita tidak bisa semua. Tiulah kita memuaskan itu. Rumah ke suami ke belum tentu bisa kita puaskan 100%. Tapi kita marilah memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya yakin dari penyampaian ini lebih banyak kekurangan untuk dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dilantik. Mari kita dukung visi misi Bapak Bupati, Wakil Bupati Kelos, sehingga apa yang dituangkan dalam RPJM itu bisa kita laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Kita mari belajar dari yang sudah-sudah. Kita kegagalan itu untuk kita perbaiki itu lebih sukses. Mungkin itu Pak Kadis, Pak Kabar. Sekali lagi untuk mohon dimaafkan, kami akhiri. Bila itu berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjabat administrasi umum ini saya berpikir dulu, ini administrasi umum ini lebih banyak santainya daripada asisten. Ternyata kebalik.
Ternyata begitu saya di asisten administrasi ini, nyaris waktu saya memang lebih banyak volume kerjanya administrasi umum. Artinya apa? Ternyata administrasi umum di SKPK yang dibawahi hanya sekitar 5, tapi seluruh ASN, P3K semua berada di bawah asisten 3. Mulai dari masalah pribadi, karir, ASN semua ke asisten 3. Ternyata ada kenyamanan di asisten 3 ini. Saya pikir yang di kanan kiri ini pasti lebih senang asisten 3 daripada asisten 2. Kita nikmati asisten 3 ini. Walaupun memang kalau asisten 2 itu lebih banyak ke administrasi pembangunan. Tahulah kalau kita namanya pembangunan itu kan bersinggungan dengan rupiah. Tapi di asisten 3 ini dengan sumber daya manusia. Tapi ini adalah amal ketika kita akan pernah tugas. Jadi saya bersyukur sama Pak Bupati ditempatkan di asisten administrasi umum ini. Nanti secara bergiliran pasti akan sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Pertama tadi ketika saya mengucapkan naskah sumpah, tanpa terasa saya merinding ketika menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 224. Insting saya langsung merinding. Berarti ini betul-betul acara kita ini kita laksanakan dengan hikmat. Itu yang pertama. Bagi kita semua itu tentu saya sebagai pengambil sumpah mewakili Bupati. Yang kedua, fakta integritas. Fakta integritas ini kami melihat jangan nanti sekedar hanya diucapkan, tapi betul-betul dimaknai. Ada 7 itu tadi fakta, artinya 7. Bapak Ibu, di tengah saat ini di zaman di atasnya reformasi dengan keterbukaan informasi publik, kita tidak bisa lagi menutup diri. Artinya memang betul-betul kita itu dituntut bekerja secara optimal, maksimal, transparan, akuntabel. Kalau tidak salah tadi ada kata-kata akuntabel di fakta itu. Artinya pekerjaan ini harus kita bisa bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu seperti yang kita tahu saat ini, seringkali hanya karena kita salah ucap, salah gerak, terus digoreng orang jadi masalah. Sehingga kami pesankan kepada kita semua di sini, bukan hanya yang di depan ini, semua kita ini untuk berhati-hati. Artinya kita harus menjaga nama baik pemerintah daerah, kita pribadi, institusi, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan di fakta integritas tadi. Kita tahu bahwa karena hanya anggota DPRI salah ucap, salah gerak, langsung digoreng orang, akibatnya sampai ke kita saat ini. Sehingga kita di daerah pun untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengundang orang ramai harus izin dari kanan kiri. Berangkat dari situlah Bapak Ibu, amanat saya kepada kita semua untuk menjaga diri kita institusi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini kan istilah saja yang berubah. Oh, Pak Witono ini nggak kapus lagi, nggak keren, fungsional. Padahal orang sekarang di pusat itu eselon 3 aja sudah ada, tidak ada. Kita di sini baru eselon 4. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sebenarnya untuk profesionalisme ketika Menpan mengeluarkan aturan bahwa pejabatan itu harus fungsional. Artinya kita itu memang dituntut lebih profesional. Struktural itu dikurangi, artinya untuk memutus mata rantai. Memutus mata rantai sehingga kita pelayanan ke masyarakat itu lebih cepat. Kalau dulu ada parat kiri kanan, sebenarnya parat itu hanya menandakan bahwa sudah membaca, sudah diperiksa. Sepanjang pimpinan itu mau tanda tangan, parat itu tidak berlaku. Jadi kadang-kadang kita ini kan nggak belum parat kiri kanan, tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari penyaringan hingga parat kiri kanan pimpinan tanda tangan. Di parat pun masih ada kesalahan, konon lagi kalau tidak ada di parat. Makanya itu adalah fungsinya. Sebenarnya fungsi itu ada semua, parat kiri, bawah, kiri kanan, atas kiri, semua ada fungsinya itu. Itu mungkin nanti di tata naskah sebenarnya ada itu untuk kita pelajari bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada pejabat yang baru dilantik, tolong menyesuaikan dengan regulasi yang ada, meskipun hanya penyebutannya yang berbeda. Kalau dulu kapus, sekarang fungsional. Kadang-kadang regulasi ini belum kita maknai secara penuh oleh pusat, sudah lagi dikeluarkan regulasi.
Begitulah cepatnya perkembangan regulasi yang ada di pusat itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan terhadap apa yang ada ini. Terlebih lagi sekarang kalau di kiri saya di Pak Wahabi, ketika kami waktu itu R3 dan R4 itu ditutup jam 11 malam, kami dipanggil Pak Bupati, Pak Wakil, koordinasi dengan Pak Bupati. Kami tanya, kalau seandainya R3 R4 ini tidak kami kirim apa konsekuensinya? Gailos itu akan kami take down, merinding. Coba kita bayangkan kalau kita di take down, kita nggak bisa beraktivitas, gajian tidak, regulasi apapun yang menggunakan software tidak bisa lagi. Sehingga mau tidak suka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami saksi kiri kanan bersama Pak Wakil Ted. Itu jam 11 tutup. Kalau kita nggak oke kan, kita akan di take down oleh Kementerian Menpan RB dan Kemendagri. Waktu itu kan bapak-bapak ibu tahu bahwa Banda Aceh kami tidak mau akan mengirim R3 R4. Ternyata beliau itu lebih duluan saking takut. Gailos mungkin nomor 2 atau nomor 3 terakhir di Aceh ini. Karena kita harus mempertimbangkan semua, termasuk kemampuan keuangan daerah. Harus kita hitung semua itu. Bagaimana nanti kelanjutannya di 2022. Tren APBD berlaku turun. Jadi memang kita mau tidak mau suka tidak suka harus mengikuti. Tapi tidak apa-apa, ini pembelajaran buat kita untuk lebih optimis, lebih inovatif terhadap perkembangan yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu sebagai perwakilan di terbawah jajaran kesehatan mohon disupport apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati dalam visi misinya. Bapaklah yang terdepan. Nanti ini kan kebetulan saja nih Pak Witono, Kapus Ibu, saya dengan beliau-beliau ini, Ombudsman tahun ini tidak hadir, tapi melakukan penilaian secara administratif, mungkin dikirim satu orang kemari, kita tidak tahu. Gailos tidak didatangi karena efisiensi anggaran. Biasanya ibu-ibu ini sudah paham betul dia dengan bagaimana pelayanan ombudsman itu. Jadi kebetulan tahun ini ada rasa syukur kita, memang dia tidak datang, tapi di balik itu kita tidak tahu, mungkin dikirim. Pesan saya satu lagi Bapak Ibu, ini kan untuk kita semua ini. Yang punya ADC itu tolonglah senyum sedikit kalau ada tamu. Jangan kalau tanya ada bapak habisnya enggak, dia pun pegang HP. Itu enggak benar itu. Kalau ada ADC tolong diingatkan. Siapapun kita di sini. Enggak pun seperti BCA atau Bank Mandiri, udahlah seperti BPD aja lah. Tanya orang ini kalau Bank BCA bagaimana pelayanannya, Bank Mandiri itu. Begitu kita masuk, ada bisa saya bantu Pak? Duduk Pak, kita duduk dikasih aqua mini, aqua gelas. Begitulah pelayanan di BCA itu. Jadi jangan kita salahkan orang kalau nasabah itu ini di depan ini mungkin semua punya rekening BCA. Pak Birali punya. Mandiri apalagi BCA Mandiri, coba kita kalau keluar daerah kita begitu jalan-jalan aja ke BCA itu ada perlu apa? Kami pun pingin di SKPK di UPD seperti itu. Ini saya perhatikan kadang-kadang saya lokos ke situ tuh ke lokos waktu itu. Kira-kira orang tidak kenal sama sistem berat, saya nanya Pak, ya ada Pak, jangan main HP ini. Jangan apa tadi saya. Kebetulan Bapak Ibu, saya pernah sekolah di SPIM Dagri. Mungkin saya yang ada sekolah SPIM Dagri, sekolah pemimpin dalam negeri di Jakarta. Ketika waktu itu saya dibawa ke Kota Bogor untuk apa namanya itu? Kalau orang sini kerja praktik apapun lah namanya itu. Kita dimasukkan ke situ. Begitu kita masuk memang enak betul kita di reception itu. Pak, ada yang perlu saya bantu? Kita memang menyamar sebagai orang lain, seorang orang masyarakat jasa. Tapi kita kali, ayo kita buktikan aja bagaimana pelayanan di pemerintah Kota Bogor. Kita waktu itu memang ingin menjadi duta perubahan di kabupaten kota, tapi susah. Nggak tahu saya budaya kita jangan ya. Kita juga biasanya baik. Tapi ini kan dengan etika ya. Etika apa namanya? SQ-nya itu harus kita tingkatkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak yang terdepan pelayanan tolong berikan pelayanan kepada masyarakat. Ikut presiden terus akan senyum nih ngerjain, pasti jaga semuanya. Kadang-kadang kan begitu. Kita mulai berwakil ke rumah sakit Indonesia lagi merajakan. Karena kan ikut penang jaga gitu. Karena pelayanan, Bapak yang terdepan pelayanan berikan yang terbaik. Kalau nanti ada hal yang kurang sampai ke pemimpinan.
Memang untuk memuaskan itu kita tidak bisa semua. Tiulah kita memuaskan itu. Tuan rumah ke suami ke belum tentu bisa kita puaskan 100%. Tapi kita marilah memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya yakin dari penyampaian ini lebih banyak kekurangan untuk dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dilantik. Mari kita dukung visi-misi Bapak Bupati, Wakil Bupati Kelos, sehingga apa yang dituangkan dalam RPJM itu bisa kita laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Kita mari belajar dari yang sudah-sudah. Kita kegagalan itu untuk kita perbaiki itu lebih sukses. Mungkin itu Pak Kadis, Pak Kabar. Sekali lagi untuk mohon dimaafkan. Kami akhiri. Bila itu berda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.